I like to play attack football, and I like to have the ball possession. Preferably, I like to play 4-3-3, but it depends where are the players also feeling comfortable in. So I'm first looking at the players, and then we implement any style, because 4-3-3, 3-5-2, the most important thing is that the players understand what to do on what moment. Absolutely, it's very important to have a good back three or back four or back five. But the most important thing is that confidence with the ball, because I love to have the ball. And what Johan Cruyff always said, you can't score when you don't have the ball. Ya, itu merupakan statement Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, soal filosofi dan gagasan gaya bermainnya. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita akan mengelaborasi secara substansi poin-poin yang disampaikan oleh Patrick Kluivert di momen sesi press con untuk memperkenalkan dirinya di muka publik. Jika kita bicara sebuah filosofi, memang Timnas Indonesia kebelakangan ini mengalami perubahan dari cara bermain. Kita tariklah ya pada saat Timnas Indonesia dilatih oleh Luis Milla. Gagasan yang dibawa oleh Luis Milla mencoba Timnas Indonesia itu bisa banyak menguasai bola. 3 prinsip yang dicetuskan oleh Luis Milla. Yang pertama, Timnas Indonesia harus bermain proaktif, kemudian bermain progresif, dan yang ketiga, bermain konstruktif. Pada saat Timnas Indonesia dilatih oleh Luis Milla, pecinta sepak bola Indonesia terkesan atas apa yang ditampilkan. Permainannya memang luar biasa, teman-teman. Kita nggak bicara apa yang diberikan oleh Luis Milla dari sisi prestasi ataupun gelar ya. Kita bicara dari sisi teknis pengimplementasian gagasan bermain positional play dari Luis Milla. Nah, salah satu elemen yang akhirnya menjadi kendala, salah satulah ya, bagi Luis Milla ketika mengimplementasikan idenya bersama Timnas Indonesia, tentu masalah teknik dasar, misalnya passing, bobot kekuatan passingnya, kontrol, dan sebagainya. Elemen lainnya ya kapasitas daripada pemain. Jika kita bicara orientasi terhadap bola ataupun gagasan yang dimiliki oleh Luis Milla, kita bicara misalnya lagi total football, maka kapasitas, kecerdasan, IQ dari pemain tersebut ya harus baik. Jika tidak berada di posisi yang seharusnya, maka akan sangat amat sulit untuk menampilkan ide-ide tersebut. Dan masalah basic dasar permainan sepak bola, dikala kita ingin orientasi terhadap bola, teman-teman, ya itu kan elemen yang penting. Kalau passing kita amburadul, passing kita tidak akurat, kayak mana kita mengimplementasikannya. Nah, bukan hanya sekedar penguasaan bola yang ditampilkan oleh Luis Milla, tetapi bagaimana penguasaan bola itu tidak mutar-mutar lewat prinsip tadi, yaitu progresif vertikal dikombinasikan lewat bola pendek ataupun bola panjang. Itulah ide yang diberikan oleh Luis Milla, dan dari Luis Milla dilakukanlah pergantian. Itu berubah banget memang. Gaya permainan Timnas Indonesia secara filosofi sudah menanggalkan yang diterapkan oleh Luis Milla. Masuk STY, permain sepak bolanya reaktif football. Lebih banyak bermain menunggu, perkuat lini pertahanan, kemudian melakukan yang namanya serangan balik. Ya, pada akhirnya ada pihak yang menginginkan Timnas Indonesia itu bermain baik, meskipun apalah hasil di atas lapangan. Di satu sisi, nggak apa-apa Timnas Indonesia bermain jelek, yang penting bisa memenangkan pertandingan. Kan itu sering bermunculan kalau kita lihat Timnas Indonesia di era Coach Sintayong tampil, teman-teman, di medsos. Wah, nggak apa-apa main jelek, nggak apa-apa main bertahan, yang penting menang. Nah, kalau misalnya kualitas pemain kita mumpuni, kok mainnya kayak gitu? Nah, itulah diskursus yang muncul
dan di era Patrick Kluivert ada satu poin yang menarik diutarakan. Pada saat Patrick Kluivert ditanya bagaimana cara memenangkan hati dari pecinta sepak bola Indonesia ketika ini kan banyak muncul keraguan terhadap dirinya. Yang pertama, menampilkan permainan yang baik, dan ya yang penting menang tadi. Prinsip yang kita katakan tadi, ada permainan baik, permainan bagus, ada yang prinsip yang penting menang, coba nih diakomodir oleh Patrick Kluivert. Nah, kita lihat juga secara implementasi nanti di atas lapangan seperti apa. Nah, dari posisi Coach Sintayong dengan reaktif footballnya, kembali lagi ke orientasi total football, penguasaan bola. Nah, ini seperti ya antitesa lah apa yang dimiliki oleh STY dengan Patrick Kluivert. Ya, kita masuk dulu ke poin pertama teman-teman. Pada saat ditanya rencana Patrick Kluivert bagi timnas Indonesia, ia membagi menjadi dua fase teman-teman. Fase pertama, bagaimana di posisi sekarang ini timnas Indonesia bisa mendapatkan poin, bisa meraih sesuatu yang positif untuk bisa melewati babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dan fase kedua, ya ketika sudah masuk ke Piala Dunia, ya melakukan persiapan terhadap tim, dan bukan hanya Piala Dunia lagi dilihat, di turnamen-turnamen lainnya seperti Olimpiade, ya dan lain sebagainya teman-teman. Untuk kita bicara poin pertama ini, sebenarnya luar biasa sih akselerasi yang terjadi di sepak bola Indonesia teman-teman. Sekitar mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu, mungkin nggak ada itu kebayang jika ada potensi timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia dengan segala dinamika yang terjadi di iklim sepak bola Indonesia. Sampai pada saat kita membahas sekarang ini teman-teman, masuk ke Piala Dunia itu bukan sesuatu yang asing lagi, tetapi sesuatu yang ujungnya ditargetkan. Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia bilang targetnya masuk ke Piala Dunia. Ini bukan hal yang sepele loh. Dengan segala kerumitan, dengan segala problematika yang muncul dari grassroots kita, dari kompetisi kita, dan seterusnya. Nah, kita lihat saja bagaimana alur yang akan dijalani oleh Patrick Kluivert. Kemudian, substansi poin kedua, ditanya perihal tekanan, dijawab oleh Patrick Kluivert. Teman-teman, ya saya orang yang suka mendapat tekanan, dan di bawah tekanan saya bisa benar-benar tampil cukup baik. Tentu kalau kita bicara tekanan sebagai pemain, ya pasti pernah merasakan yang namanya tekanan. Tentu itu menjadi salah satu pengalaman untuk meningkatkan ya mentalitasnya di momen sekarang karirnya di dunia kepelatihan. Ya bicara tekanan bagi dirinya yang merasakan bermain di iklim sepak bola yang mumpuni teman-teman, pasti sudah seyogyanya bisalah untuk ia kontrol teman-teman. Kemudian substansi poin ketiga, soal pengalaman yang dirasakan oleh Patrick Kluivert di Eropa, dan dikatakan oleh Patrick Kluivert teman-teman di poin tersebut, komunikasi itu sangat amat penting. Ketika komunikasi kita dapat dimengerti oleh pemain dan official, maka akan baiklah di atas lapangan. Ini kan situasi baru, ini kan pengalaman baru bagi Patrick Kluivert teman-teman. Namun jika kita breakdown di pengalaman-pengalaman ke belakang bagi Patrick Kluivert, masalah komunikasi pun tetap juga ada kesalahpahaman terjadi pada dirinya, khususnya pada saat dia menjadi direktur Akademi La Masia milik Barcelona yang sudah kita ulas. Nah, semakin matangnya Patrick Kluivert, harusnya ya rasa-rasa miskom yang pernah terjadi pada dirinya untuk bergabung ke timnas Indonesia semoga bisa diantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian poin selanjutnya ditanyakan tentang pemain lokal dan pemain diaspora. Disebut oleh Kluivert, ya tentu saja saya perlu memeriksa juga pemain lokal, maksudnya pemain-pemain yang ada di Liga 1 Indonesia atau Liga Indonesia teman-teman, karena saya pikir pemain lokal adalah jantung dari timnas Indonesia, dan pemain lain tentu sangat amat penting. Ini juga dielaborasi tadi oleh
Patrick Kluivert jika pemain diaspora itu ibaratnya tangan ataupun kaki ya, untuk melengkapi lah ya bagaimana kesulitan dari timnas Indonesia. Nah, perihal ujungnya nanti bagaimana coach Patrick Kluivert ini menurunkan pemain di atas lapangan, ya itu hak daripada Patrick Kluivert ya, karena udah banyak ini yang berharap juga ya harus ada nih pemain-pemain Liga 1 masuk di starting line up. Nah, jika tidak sesuai dengan kriterianya, kita pun harus siap. Ujungnya lagi kan yang menentukan, yang memilih pemain turun di atas lapangan yaitu Patrick Kluivert sendiri, teman-teman. Lalu pertanyaan soal kekurangan timnas sekarang ini dan bagaimana mengejar negara-negara yang lebih oke lah. Sangat sulit untuk mengatakan apa yang kurang. Ya ngerti lah, karena kan Patrick Kluivert belum melihat itu secara otentik bagaimana dinamika kompetisi Liga 1 Indonesia kita. Kalau kita bicara pemain-pemain abroad lah di Eropa, teman-teman, sedikit banyaknya karakteristiknya ya, apalagi pemain-pemain diaspora kita pasti diketahui oleh Patrick Kluivert. Tapi tentu masalah basic dasar sepak bola itu kan menjadi konsensus yang diperbaiki oleh Coach STY, yang diperbaiki oleh Luis Mia terhadap pemain-pemain kita. Nah, nanti jangan pula kaget masalah passing, masalah kontrol menjadi dilematis terhadap pemain-pemain kita. Dan ada dikatakan oleh Patrick Kluivert, teman-teman, saya berharap pemain yang akan tampil di atas lapangan itu tidak takut untuk menguasai bola. Nah, ketika kita bicara pemain-pemain kita di kompetisi domestik, ketika di pressing itu kan under pressure, panik, buang bola, lakukan permainan long pass dan seterusnya. Oke. Lalu poin ke-6, masalah prinsip filosofi ya dari Patrick Kluivert. Menurutku hal terpenting adalah aku suka bermain sepak bola menyerang dan aku suka menguasai bola dan aku familiar banyak mengetahui semua sistem. Secara preferensi saya lebih suka bermain 4-3-3, tetapi tergantung pada bagaimana kenyamanan pemain dan sistem itu akan berubah. Dari 4-3-3 bisa menjadi 3-5-2. Yang penting para pemain tahu apa yang harus dilakukan pada momen tertentu. Yang disampaikan oleh Patrick Kluivert ini sebenarnya sangat amat dalam, teman-teman. Karena pada dasarnya permainan total football itu kan ada beberapa elemen yang harus kita pahami. Yang pertama, fleksibilitas posisi. Nggak bisa statis di satu posisi, sangat amat dinamis. Kemudian yang kedua, yaitu tadi, pergerakan tanpa bola. Nah, bagaimana menciptakan third man run, permainan orang ketiga, itu harus bisa dipahami. Dan yang pasti, teman-teman, penguasaan bola tadi kan sebuah prinsip dari permainan total football. Lalu ya melakukan permainan high pressing, bagaimana melakukan penekanan itu secara kolektif. Kan high pressing itu ada yang disebut secara unit. Nah, harus itu kolektif, bukan hanya high pressing, tetapi bagaimana menciptakan harmonisasi di atas lapangan, membentuk permainan fleksibilitas posisi, membentuk permainan third man run, itu kan harus juga muncul dari permainan kolektivitas antar pemain. Kemudian ada keseimbangan taktis, harus kuat juga bukan hanya dari sisi menyerang, tetapi dari sisi defensif. Dan ya, counter attack pun harus bisa teruji dari pemain-pemain yang mau mengaplikasikan gaya total football. Nah, kalau kita bicara bagaimana mengaplikasikannya, sekali lagi di awal opening video tadi, pemain harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dan yang kedua, endurance pun diuji, fisik, teman-teman. Dengan permainan yang melakukan sepak bola menyerang, menguasai bola, high pressing, itu akan menguras yang namanya stamina. Ya, ini yang disampaikan oleh Patrick Kluivert tadi memang khas banget total football. Yang menjadi pertanyaan kita secara pengimplementasian, bisa nggak itu dibawa ke timnas Indonesia? Nah, dilewat salah satu wawancara yang lain bersama Mbak Nana Najwa Shihab, teman-teman, di saat ditanya apakah cocok total football, dijawab oleh Patrick Kluivert cocok. Nah, itu kan secara narasi. Implementasinya nanti kan karena belum dilihat oleh Patrick Kluivert, perlu juga untuk kita nanti-nantikan, teman-teman. Dan Patrick Kluivert pun kan waktu nggak banyak ini bersama timnas Indonesia untuk bisa mengakomodir apa yang ditumpahkannya. Ibaratnya ini menghadapi pertandingan selanjutnya seperti tukang sulap nih, Patrick Kluivert. Simsalabim, abrakadabra, langsung bisa berubah. Itu kan PR yang sangat amat penting ya
dipahami ataupun dipikirkan oleh Patrick Kluivert. Dan ditambah ya, sangat penting untuk memiliki 3 back, 4 back atau 5 back yang bagus. Tetapi yang paling penting adalah kepercayaan diri saat menguasai bola, karena saya suka menguasai bola. Dan apa yang selalu saya katakan adalah Anda tidak dapat mencetak gol jika Anda tidak menguasai bola. Itu jelas banget teman-teman, tadi sudah kita katakan prinsip bagaimana keinginan untuk bisa mengaplikasikan total football, harus ada keseimbangan taktis, baik itu ketika bertahan, baik itu pada saat melakukan yang namanya pertahanan. Nah, alasan gabung Patrick Kluivert ke timnas ini disebut oleh Kluivert teman-teman, setelah banyak ya bicara dengan Erick Thohir beberapa waktu terakhir teman-teman, dan ia juga melihat bahwasanya timnas Indonesia ini bisa meraih hasil hebat, dan ia akan menekankan kepada pemain-pemain timnas Indonesia harus memiliki mindset kerja keras. Lalu ada salah satu poin krusial menurut aku teman-teman, ini kepada pemain-pemain abroad kita ataupun pemain-pemain yang minim banget mendapatkan menit bermain. Warning, bahaya. Pemain dapat mengatakan, ya saya fit, tetapi apa itu fit? Jika Anda tidak memiliki waktu bermain di tim Anda tidak fit untuk bertanding. Dan itu adalah hal-hal terpenting. Tentu saja Anda juga perlu memiliki pengecualian. Nah, jadi ya bahayanya ini ya pemain-pemain yang mengisi skuad timnas Indonesia, pemain-pemain yang memiliki waktu bermain bersama klubnya. Dan itu normal sih teman-teman. Kenapa disampaikan oleh Kluivert seperti itu? Ya karena kan butuh itu namanya touch, sentuhan pemain terhadap bola. Jika ia tidak mendapatkan menit bermain, kemudian tiba-tiba dipanggil, dari mana ia bisa mendapatkan ball feeling? Nah, kan itu momen krusial untuk bisa menyamakan intensitas permainan dari lawan. Nah, lawan secara ball feeling banyak mendapatkan kesempatan bermain, sedangkan kita tidak berada di posisi itu pun bisa menjadi masalah sewaktu pertandingan. Dan pemain-pemain yang biasa dipanggil oleh Coach Sintayong minor menit bermainnya, diberi banyak kesempatan, itu hal yang akan menarik untuk kita lihat bagaimana positioningnya di era dari Patrick Kluivert. Oke, well done. Sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.